Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman serta rekan-rekan yang berbahagia pada saat ini. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Anggita Syah sebagai pihak pro atau pemerintah di sini sebagai pembicara satu, serta rekan saya Kevin Prasetya sebagai pembicara dua atau pihak kontra, dan yang ketiga adalah teman saya Siska Wulandari dari pembicara tiga atau dari pihak konklusi. Di sini, saya pertama akan memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang MOSI dan poin-poin argumentasi mengenai MOSI optimalisasi energi bersih untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Di mana, pada MOSI ini saya mengangkat 3 kata kunci, yaitu yang pertama, optimalisasi. Optimalisasi menurut KBBI berasal dari kata optimal, yang berarti terbaik, tertinggi, dan juga ukuran di mana semua kebutuhan terpenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, energi bersih. Energi bersih adalah teknologi yang menghasilkan gas rumah kaca dalam level yang sangat rendah atau mendekati nol jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah energi fosil. Energi fosil merupakan energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau berasal dari materi alami seperti tumbuhan dan hewan. Pada saat ini, energi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Kebutuhan energi akan terus meningkat, khususnya energi fosil, di mana energi fosil merupakan energi yang tidak berkelanjutan dan jumlahnya yang terbatas, mengharuskan kita memulai penggunaan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, saya dari tim pemerintah atau tim pro menyatakan setuju dengan MOSI pada saat ini didasarkan dengan 2 argumentasi saya, yaitu yang pertama adalah pemakaian sumber-sumber energi yang tidak terbarukan atau energi fosil ini dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Yang pertama adanya persoalan lingkungan dalam skala global dan lokal yang berkaitan dengan tingginya tingkat emisi gas-gas efek rumah kaca ke atmosfer sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil. Sehubungan dengan hal ini, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan ini diyakini dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Energi fosil ini juga kita tahu berdampak pada perubahan iklim. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui keterlibatannya dalam Paris Agreement berkomitmen untuk bersama-sama mengurangi naiknya temperatur suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Ini juga kita ikuti dengan didukungnya adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 2. Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Ini mengapa energi yang seharusnya menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk argumentasi saya yang kedua adalah energi bersih mampu mendorong pemerataan energi ke seluruh wilayah, hingga daerah yang terpelosok. Pemerataan jalur distribusi di negara Indonesia ini masih belum merata, terutama untuk daerah di luar Jawa dan Bali. Keterbatasan sumber energi pembangkit listrik dan tingginya biaya investasi harus dikeluarkan untuk instalasi kelistrikan akibat penyebaran populasi penduduk yang tersebar merupakan faktor penyebab tidak meratanya pasokan energi ke daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Dengan adanya energi bersih, inovasi pemanfaatan energi terbarukan semakin berkembang. Seperti contoh penggunaan sinar matahari pada panel surya, kita tahu ini dengan adanya energi bersih seperti ini, penggunaan matahari akan menjadi potensi yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat hingga daerah terpelosok atau terpencil. Pengembangan sumber energi alternatif dapat memanfaatkan energi yang berasal dari alam seperti matahari merupakan salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi kesenjangan dan pemerataan energi terutama energi listrik di daerah terpencil. Oleh karena itu, di sini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan MOSI optimalisasi energi bersih untuk mengurangi penggunaan energi fosil untuk mencapai kebutuhan yang optimal dengan memperhatikan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Sehingga pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang intensif tidak hanya dalam bentuk arahan rencana, tetapi juga harus dituangkan dalam kebijakan peraturan serta dukungan sumber daya yang nyata. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjabarannya, Saudara Tasya. Saya paham di mana kebutuhan energi yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tapi di sini, saya Kevin sebagai tim kontra menyatakan pendapat bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Anda di mana Anda mengatakan bahwa panel surya akan menjadi sebuah energi bersih yang ada di Indonesia. Perkenankan saya menjabarkan beberapa alasannya berikut ini. Pertama, ketika saat digunakan, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu panel surya akan mengalami kerusakan. Nah, kemudian, bahan-bahan yang digunakan dalam panel surya otomatis menjadi sampah tambahan apabila panel surya tersebut mengalami kerusakan. Komponen-komponen dan bahan penyusun alat tersebut akan membutuhkan treatment khusus dan dapat mencemari lingkungan bila hanya asal dibuang. Bahan-bahan dalam panel surya, apabila langsung dibuang, dampaknya ke lingkungan akan menghasilkan zat yang bersifat racun. Selain dampak terhadap lingkungan, yang harus kita ketahui di sini, yaitu penggunaan dari panel surya dapat mengurangi ketersediaan air tanah maupun air permukaan yang ada. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pembangkit listrik tenaga surya memerlukan air untuk pembersihan secara rutin, sehingga air yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan panel surya jumlahnya besar. Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat memberikan efek samping, yaitu kekeringan pada lingkungan sekitar dari panel surya. Selain itu, panel surya yang dibuat dalam area skala besar di permukaan tanah dapat mengakibatkan area resapan air berkurang. Selain itu, yang kedua, perlu kita ketahui bahwa Indonesia harus lebih berfokus dalam menghasilkan listrik yang murah dan stabil. Listrik yang berasal dari bahan bakar fosil lebih disukai oleh masyarakat Indonesia karena murah dibandingkan dengan listrik yang berasal dari energi terbarukan. Contohnya panel surya. Karena tingkat kestabilan panel surya sangat ditentukan oleh cuaca, di mana cuaca di Indonesia sangat tidak stabil dan sangat tidak menentu. Meskipun pada penerapannya, memang menurut Saudara Tasya, pembuatan panel surya sudah lebih murah dari sebelum-sebelumnya. Namun, biaya pembuatan panel surya masih tidak lebih murah dari penggunaan oleh energi fosil. Kita mengetahui bahwa cara yang paling termudah, tercepat, dan efisien untuk menyediakan kebutuhan manusia, di mana hal ini yang kita maksud adalah listrik secara murah, adalah dengan memanfaatkan batu bara, gas, dan minyak. Saat ini Indonesia masih memerlukan bahan bakar fosil sebagai sumber energi yang murah. Dengan harga listrik yang terjangkau untuk masyarakat, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di Indonesia, supaya produk-produk yang diproduksi di Indonesia dapat berkompetisi di pasar dunia. Atas dasar beberapa hal yang sudah saya sampaikan, maka dari itu saya menolak mosi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil, di mana masih banyak terdapat beberapa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan panel surya, serta tingginya ketergantungan rakyat terhadap listrik murah yang hanya kita bisa sediakan dengan bahan bakar fosil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan opini dari kedua belah pihak. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan konklusi sebagai penutup debat pada kali ini. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, selaras pada kebutuhan energi yang semakin meningkat. Energi fosil yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai penyedia utama komoditi listrik memberikan dampak yang buruk secara langsung bagi kelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 2, pemerintah seharusnya mengatur energi yang ada sehingga dapat menyediakan serta menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutannya. Salah satu caranya yaitu dengan menggantikan energi fosil sebagai sumber ketersediaan listrik dengan memanfaatkan energi surya, yaitu dengan penggunaan panel surya. Selain karena dampak buruk yang tidak separah efek yang ditimbulkan oleh energi fosil, juga dikarenakan harga panel surya yang terus menurun dibandingkan dengan harga energi fosil yang cenderung semakin mahal, serta penggunaannya yang mampu menjangkau hingga daerah terpencil yang tidak mendapatkan distribusi listrik. Namun, dalam pelaksanaan transisi antara energi fosil menjadi energi listrik tenaga surya, biaya yang besar, pengolahan limbah yang perlu penanganan khusus, serta hasil listrik yang tidak stabil menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan ulang
dalam menentukan panel surya sebagai energi bersih yang tepat dan yang dapat menggantikan energi fosil. Pemerintah seharusnya lebih inovatif dalam mencari solusi untuk mencari alternatif dalam menggantikan energi fosil untuk menghasilkan listrik yang dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh pelosok negeri, namun juga biayanya yang relatif terjangkau dan hasil limbah yang tidak mencemari lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Wulandari, selaku pembicara pertama. Lalu ada teman saya Anggita Syah, selaku pembicara kedua, dan ada Kevin Prastia, selaku pembicara ketiga. Baik, langsung saja, mosi debat pada kesempatan ini adalah pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Mengawali debat kali ini, kita sudah sama-sama tahu bahwa hilirisasi merupakan perkembangan industri yang menghasilkan bahan baku atau industri hulu menjadi industri yang mengolah atau mengelola bahan menjadi barang, yaitu industri hilir. Pemanfaatan bahan galian sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat menjadi pemberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri untuk dapat meningkatkan nilai tambah tambang dan mineral di Indonesia. Maka dari itu, saya menyetujui mosi pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia dikarenakan berdampak baik pada perekonomian nasional ke depannya. Adapun dasar-dasar saya bisa menyetujui mosi tersebut. Beberapa diantaranya ialah yang pertama, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengembangan mineral dan batubara, bahwasanya mineral merupakan sumber daya alam pertambangan yang tidak dapat diperbaharui. Jika perusahaan pertambangan mengekspor mineral dalam bentuk yang belum diolah, maka persediaan mineral dalam negeri pun semakin menipis. Oleh karena itu, pembangunan smelter diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah mineral yang diekspor, serta dapat mendukung pelestarian persediaan tambang dalam negeri. Yang kedua, yaitu upaya peningkatan nilai tambah mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan, peleburan, dan pemurnian mineral dari bahan baku yang berbentuk biji menjadi suatu produk akhir berbentuk logam atau metal. Hal ini bertujuan agar menghasilkan suatu produk atau komoditi selanjutnya sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu alasan yang ketiga ialah peningkatan nilai tambah mineral itu dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku industri. Hal ini berkaitan juga dengan upaya konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan agar relatif tetap dapat memenuhi kebutuhan dalam masa yang relatif lebih panjang. Yang keempat, pembangunan smelter yang berada dekat dengan perusahaan tambang itu juga akan berdampak positif dengan peningkatan kinerja industri pertambangan nasional, serta selaras dengan bertambahnya nilai ekspor nasional dan mengurangi defisit perdagangan yang semakin parah. Di sini, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia, selain dikarenakan kewajiban yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, juga sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral. Diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah mineral yang diekspor serta dapat mendukung pelestarian persediaan tambang dalam negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya Saudara Siska Wulandari. Saya di sini sebagai pembicara dua akan menyatakan bahwa ketidaksetujuan saya terhadap mosi pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan ketidakstabilan lingkungan hidup dan pelestariannya, serta menimbulkan terperosoknya perekonomian secara nasional. Untuk pemaparan argumentasi saya yang pertama, yaitu peningkatan
nilai tambah mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan, peleburan, dan pemurnian mineral dari bahan baku yang berbentuk biji. Dalam proses hilirisasi mineral ini tidak akan lepas dengan kaitannya produksi limbah hasil proses hilirisasi. Hal ini menjadi masalah baru yang ditimbulkan apabila pemerintah tidak dapat membuat regulasi mengenai limbah smelter dengan benar. Lingkungan perairan akan menjadi sasaran. Miliaran ton limbah beracun akan dibuang ke perairan, segitiga terumbu karang, atau coral triangle. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Nomor 3 menyatakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini, serta generasi masa depan. Namun, sayangnya perusahaan sering memilih DSTD atau Deep Sea Tailings Disposal atau pembangunan tailing ke laut dalam sebagai opsi yang paling hemat biaya sebagai produk akhir tersisa setelah ekstraksi logam. Ini merupakan alternatif yang dipilih, alih-alih investor membangun bendungan untuk menyimpan tailing atau menghabiskan lebih banyak uang untuk mengolah limbah kembali sehingga dapat dikembalikan ke tanah. Pembangunan smelter ini seharusnya memiliki tempat pembuangan yang mengedepankan pelestarian lingkungan, tidak asal mudah dan tidak asal murah. Selanjutnya, untuk argumentasi saya yang kedua, ini akan menyebabkan penurunan ekonomi secara nasional. Mengapa? Pasalnya, dengan pembangunan 52 smelter akan menjadi kendala besar dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Kehilangan pendapatan sementara dari sektor pertambangan karena berhentinya kegiatan tambang pun juga menjadi pemicu untuk penurunan ekonomi secara nasional, hingga pabrik pengolahan selesai dan produksi yang dimulai atau commissioning. Terjadi pemutusan hubungan kerja juga dapat mengakibatkan dampak yang besar dalam perekonomian Indonesia sementara hingga pabrik pengolahan selesai, sehingga terdapat angka pengangguran terhadap tenaga kerja langsung dan tidak langsung untuk sementara waktu. Selanjutnya, pembangunan smelter di tahun 2022 ini dirasa tidak akan optimal karena alokasi ekonomi nasional yang maksimal dalam masa pandemik ini seharusnya lebih fokus dalam pemberantasan virus di negara ini. Sangat disayangkan jika di tengah pandemik yang merajalela, pemerintah melakukan pembangunan yang justru berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan akhirnya bersangkutan dengan penurunan kesehatan masyarakat. Seharusnya pembangunan ini mendukung sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sehingga dampak dari kerusakan lingkungan, khususnya perairan, juga akan merambat hingga hilangnya pekerjaan nelayan karena biota laut yang mengalami keracunan akibat limbah dihasilkan oleh smelter dalam kurun waktu yang panjang, dari kurun waktu yang pendek maupun panjang. Selain itu, dalam keanekaragaman biota laut juga akan terancam akibat pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan smelter ini. Sehingga saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi pembangunan smelter 252 pada tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia karena dampak dari pembangunan yang sangat merugikan dan dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan mutu generasi masa kini dan masa depan yang kurang dioptimalkan oleh pemerintah serta regulasi yang dibangun tidak memiliki dasar yang kuat untuk pembangunan 52 smelter di tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari pembicara 1 dan pembicara 2. Izinkan saya untuk menyampaikan konklusi pada debat kali ini sebagai bentuk penutup. Betul memang, pemanfaatan bahan galian sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat menjadi sebuah nilai tambah bagi perekonomian kita. Pembangunan smelter memang dapat meningkatkan nilai tambah mineral yang diekspor, serta mendukung pelestarian persediaan tambang di dalam negeri. Hal ini memang juga berdampak positif dengan peningkatannya kinerja industri pertambangan nasional dan bertambahnya nilai ekspor nasional. Namun, yang harus kita perhatikan di sisi lain, dengan dibangunnya smelter ini dapat menimbulkan potensi-potensi akan menurunnya perekonomian secara nasional, serta masalah lingkungan yang akan timbul. Salah satu yang menjadi faktor utama adalah keterbatasan biaya. Perekonomian Indonesia sangatlah tidak stabil di era pandemi ini. Ekonomi Indonesia di tahun 2020 terus tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan selalu meningkat pada tahun ini. Sementara, pembangunan dan pemeliharaan smelter pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak dan tidak sedikit. Selain itu, dampak dari kerusakan lingkungan khususnya di perairan Indonesia juga akan terkena dampaknya, di mana kemungkinan terburuk adalah hilangnya pekerjaan nelayan karena biota laut yang mengalami keracunan akibat limbah yang dihasilkan dari smelter. Menimbang beberapa hal,
Sebaiknya pembangunan smelter tetap dijalankan, namun harus menunggu kondisi pandemi yang telah mereda setelah kondisi perekonomian kembali stabil. Dan yang harus diutamakan, yaitu memerhatikan terkait kondisi flora dan fauna di sekitar lingkungan smelter untuk menjaga perairan Indonesia, di mana perairan Indonesia merupakan rumah bagi keanekaragaman ikan dan karang yang paling beragam di dunia. Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang tahun 1997 nomor 23 pasal 1 nomor 3 tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih.